turunan. Tapi daging seperti ini juga sangat sedikit vitamin dan mineral, terutama vitamin dan mineral itu mati. Kurma, antara tradisi dan bukti ilmiah makanan dengan kandungan gizi terbaik. Selamat datang dan temukan sehat sesungguhnya di Dr. Os Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai situasi di mana seorang wanita, hampir bahkan semua wanita yang pernah mengalami menstruasi merasakan nyeri atau kram pada perut bagian bawah. Nah, bicara mengenai hal tersebut, saya ingin bertanya kepada Dwi sebagai wanita cantik, bintang tamu saya. Apa kabar, Wi? Ya, Wi mau nanya, bicara mengenai nyeri di saat menstruasi atau kram perut bagian bawah, pernah nggak, Wi? Kebetulan kalau aku paling kan cuma sakit-sakit biasa aja sih, nggak sampai kayak orang yang mesti sampai tiduran, sakit-sakit teriak-teriak nangis itu enggak. Ibu Dokter Agni? Iya. Pernah? Pernah. Oke. Nah, ternyata hampir semua wanita di Dr. Os Indonesia, penonton di sini itu pernah mengalami nyeri menstruasi, dan ternyata Anda tidak sendirian. Dari sejak muda sampai saat ini saya tidak merasa nyeri, sakit. Biasa-biasa aja gitu. Nyeri tapi enggak setiap bulan kayak gitu. Mules aja, kayak pegel-pegel gitu. Dokter Anggi, selain kontraksi otot rahim, biasanya faktor apa lagi yang menyebabkan rasa nyeri yang dialami wanita tadi, Dok? Nyeri itu bisa ditimbulkan karena produksi ada yang namanya prostaglandin. Ya. Prostaglandin, oke. Benar. Jadi fungsinya prostaglandin ini untuk memicu kontraksi rahim guna meluruhkan dinding rahim. Oke. Nah, balik lagi, kenapa ada yang merasa nyerinya biasa aja, ada yang nyeri banget. Nah, itu tergantung sama sensitivitas si orang ini tersebut sama prostaglandin tadi juga. Untuk memisahkan antara kategori yang wajar atau normal dengan yang harus diwaspadai, harinya itu mempengaruhi nggak? Ya, berpengaruh harinya. Biasanya yang normal masih maksimal berapa hari? Biasanya nyeri itu dirasakan seorang wanita itu pada saat haidnya sedang deras atau lagi banyak. Berarti hari? Which is hari pertama sampai ketiga. Hari biasanya. ketiga. Berarti apabila lebih dari 3 hari, Benar. hari keempat, 5, 6, 7, Benar. itu satu sign yang harus diwaspadai. Benar. Kedua, ada lagi? Bisa dilihat dengan jumlah banyaknya ya. Jumlah darah yang keluar. Seperti apa? Biasanya kan menstruasi yang normal itu hari pertama banyak, hari berikutnya akan berkurang sedikit demi sedikit. Nah, Benar. kalau yang harus dicurigai? Harusnya kalau kita harus curigai ada sesuatu masalah itu jika mungkin normally itu wanita dengan 7 hari haid, 4 hari pertama darah merah, selebihnya hanya flek. Oke. Tapi kalau sudah ada masalah, berarti mungkin dari hari pertama sampai hari ke-7, mungkin sampai hari ke-14 isinya darah semua. Serem. Darah Guguran semua. itu, dokter. Berarti bisa secara ringan dikatakan bahwa darah ini dari jumlahnya tidak berkurang. Benar. Ya, bahkan bisa jadi malah tambah banyak. Benar. Untuk usia, nyeri yang normal ini biasanya berlangsung dari pertama kali dia menstruasi atau menark, itu sampai berapa lama? Apa sampai menjelang menopause tetap nyeri? Kalau nyeri yang normal yang dialami itu biasanya mungkin akan stabil pada usia antara 20 sampai 25 tahun. Oke, yang Begitu stabil. haidnya stabil, nyerinya juga akan teratur dan berkurang. Benar. Nyerinya sampai kadang kita mau pingsan gitu kan, kadang gitu. Gimana ya, kayak dicubit-cubit gitu perutnya. Rasanya agak diremas-remas atau ingin buang air besar, tapi enggak. Ya, saya pernah ngerasa nyeri di perut, itu sampai saya nggak bisa bangun ya seharian aja itu. Biasanya sih guling-guling gitu, terus bad mood. Nah, itu tadi Dok tayangan mengenai situasi nyeri yang dirasakan pada wanita. Nah, ini bisa kita kategorikan nyeri yang normal atau ada something yang harus diperhatikan? Kalau kondisinya seperti yang tayangan tadi, mungkin itu harus ada sesuatu ya, pasti ada kayaknya ada masalah gitu. Jadi bukan, itu sudah di luar nyeri yang normal. Penyebab biasanya apa, Dok? Penyebab yang paling sering oleh nyeri haid ini kita sering dengar itu namanya endometriosis. Endometriosis. Di mana dinding rahim itu bisa tumbuh di luar rahim. Dan pada saat seorang mengalami siklus haid,
terjadi perdarahan juga yang terjadi di luar rahim dan itu akan menimbulkan nyeri. Oke, kita ada satu tips untuk Anda. Saya ingin mengajak Dwi dan Dokter Anggi, mari, yuk. Dari beberapa jenis makanan ini yang bisa mempermudah dan memperburuk kondisi atau rasa sakit menstruasi, ya. Nah, sayur kenapa ini, Dok, ya? Jadi sayur ini mengandung serat ya. Jadi di mana serat ini bisa membantu proses pencernaan kita, yang otomatis nantinya akan membantu pengosongan lambung lebih cepat. Nah, jadi itu akan mengurangi kram juga dan bisa memisahkan gitu. Ini kramnya memang karena haid atau kram karena yang lainnya. Kamu doyan coklat nggak? Banget. Doyan. Nah, kenapa harus dark coklat atau coklat hitam lah? Jadi coklat hitam itu ada yang kandungannya yang namanya serotonin ya. Oke, serotonin itu hormon. Benar. Fungsi hormonnya? Fungsi hormonnya itu untuk menenangkan. Kemudian kacang, kenapa? Kacang ini dia mengandung fitoestrogen ya. Oke, fitoestrogen. Benar, fitoestrogen itu estrogen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oke, itu alami ya? Benar sekali. Jadi estrogen di tubuh kita itu fungsinya untuk menenangkan rahim juga, sehingga pada saat terjadi kram, tidak terlalu berasa kram. Saat menstruasi, teh ini fungsinya seperti apa ya? Sama, jadi di teh itu ada namanya zat tiamin, itu juga sama seperti serotonin, fungsinya itu untuk menenangkan. Nah ini nih, ini paling sering dilakukan, ini efektifnya seperti apa, Dok? Mengurangi bantalan, kayak menggunakan bantalan hangat ya, atau botol yang diisi air hangat, kemudian ditaruh di bagian perut yang terasa sakit. Benar. Ini jadi itu sebenarnya gimana? seperti mengalihkan rasa nyeri itu gitu. Jadi dari nyeri yang terjadinya di rahim, ya, itu akan teralihkan ke permukaan kulit oleh karena panas dari botol air ini. Nah, kalau untuk yang makanan yang berburuk, gorengan, kemudian keripik asin, kopi, itu situasinya seperti apa? Kenapa memperburuk? Jadi balik lagi sama makanan yang tadi, secara mempengaruhinya itu juga tidak secara langsung. Nah, jadi yang pertama kayak keripik asin. Nah, makanan yang mengandung garam ini bisa memicu ya, istilahnya memicu lambung untuk lebih cepat kosong. Kadang-kadang itu akan menimbulkan rasa kram. Dan kita miss gitu, ternyata bukan dari masalah haid. Oke, itu tadi pemirsa yang di rumah dan juga penonton di studio, beberapa makanan yang bisa menjadi referensi Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Dr. Os Indonesia. Benarkah kista dan benjolan di rahim selalu disertai rasa nyeri? Setelah ini, di Mitos Fakta tentang kista dan benjolan di rahim. Bisa punya keturunan.